Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya dengan cepat dan tepat untuk mengakselerasi dampak pendidikan melalui penguatan kurikulum dengan pendekatan dan inovasi baru yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satunya dengan pendekatan pembelajaran mendalam. SD Negeri 2 Sambangan terletak di Kabupaten Buleleng, Bali, berada di kawasan pariwisata yang indah. Kehadiran sekolah di tengah lingkungan ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Pembelajaran mendalam merupakan salah satu pendekatan yang relevan diimplementasikan saat ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai seorang pendidik, saya selalu berusaha merancang pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran yang memastikan setiap murid dapat belajar dengan cara yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang menumbuhkan karakter dan semangat belajar, sehingga tercapainya 8 dimensi profil lulusan. Hasil PISA tahun 2022 menyatakan pendekatan pembelajaran yang tidak efektif berdampak pada rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik Indonesia. Begitu pula berdasarkan data rapor pendidikan menunjukkan menurunnya kualitas pembelajaran. Berdasarkan data tersebut, maka saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dalam proses belajar mengajar di kelas. Teman-teman, tadi saat kita di kelas ada yang kurang. Ya benar tuh. Kalau belajar sambil bermain pasti lebih seru. Nah, bagaimana kalau besok kita ajak guru kita belajar sambil bermain? Bagaimana? Pasti seru. Iya, ayo, cepet. Situasi yang terjadi saat ini yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat murid sering bermain HP. Sehingga di sekolah menjadi kurang fokus dalam belajar. Data menunjukkan mayoritas anak SD telah memiliki gadget dan menggunakan HP secara lama. Dengan 79% penggunaannya tidak hanya untuk belajar. Durasi penggunaan HP ideal untuk anak usia 6-12 tahun adalah maksimal 2 jam per hari. Kondisi yang terjadi juga, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini belum berpusat kepada murid. Suasana belajar yang monoton menjadikan pembelajaran kurang menarik bagi murid. Hal ini dapat ditunjukkan dari kurangnya motivasi belajar murid yang berdampak terhadap hasil belajar rendah pada murid. Dari situasi dan data tersebut, maka saya merancang inovasi pembelajaran mendalam digital berbasis Android si Maestro. Hal ini penting diimplementasikan pada pembelajaran mendalam, mengingat perkembangan teknologi digital semakin meningkat. Tujuan dari inovasi pembelajaran ini untuk menghadirkan pengalaman belajar yang mendorong murid tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan solusi nyata sains dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan menggembirakan harus dibangun dengan suasana yang hangat antara guru dan murid sejak awal masuk ke dalam kelas. Tahap awal yang saya lakukan dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam adalah melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kondisi awal siswa dalam merancang pengalaman belajar yang relevan dan efektif. Asesmen awal ini saya lakukan dengan menggunakan Kahoot dan laman akupintar.id. Ya, silakan duduk anak. Kelas dibuka dengan mengucapkan salam, melakukan apersepsi, menanyakan kabar dan perasaan murid sebelum pembelajaran dengan menunjukkan emotikon perasaan sebagai prinsip berkesadaran, berdoa bersama dan melakukan teknik stop. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional dan menyusun kesepakatan kelas yang ditempel di depan papan. Nah, sekarang kalian tempel kesepakatan kalian yang sudah ditulis di papan. Yuk, silakan maju. Sebelum melakukan kegiatan inti, hal penting yang disampaikan adalah persepsi dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Yang pertama, nanti kalian akan mengidentifikasi berbagai sumber terbarukan. Ya, contohnya seperti matahari dan angin. Ya, kemudian Teman-teman, hari ini kita mau main game ABCD. Kalau A itu maju, kalau B itu mundur, C. coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini gambar apakah? Kalau kalian lihat, belajar menggunakan lilin. Pada awal kegiatan inti, murid diberikan stimulus permasalahan melalui gambar agar bisa dipecahkan bersama kelompoknya nanti. Murid dibagi menjadi 5 kelompok sesuai profil belajar dan secara heterogen. Kemudian dibagikan LKPD sebagai petunjuk diskusi yang akan dilakukan di masing-masing kelompok. Murid yang menggunakan HP Android melakukan scan barcode pada LKPD untuk bisa download aplikasi SiMaestro dan mempelajari materi. Pada aplikasi SiMaestro terdapat juga petunjuk penggunaan. Murid yang menggunakan Chromebook juga bisa mengamati materi aplikasi SiMaestro yang ditayangkan melalui link. Melalui HP Android maupun Chromebook, sambil membuka aplikasi SiMaestro, setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah dibagikan. Dalam aplikasi SiMaestro, murid bisa mempelajari fitur aplikasi, yaitu mengamati video materi, augmented reality yang terhubung dengan rumah pendidikan. Yang tak kalah menarik yaitu game pada aplikasi Genially yang mencoba coding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Dari materi dan simulasi yang sudah disimak oleh murid pada aplikasi SiMaestro, kemudian murid mencoba bereksperimen membuat kipas angin dan mobil-mobilan menggunakan tenaga sinar matahari dari solar panel surya. Dalam eksperimen ini, murid berinovasi sederhana terkait pemanfaatan energi matahari melalui solar panel surya sebagai energi yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasil listrik sesuai kebutuhan masyarakat, alat dan bahan yang cukup murah, mudah digunakan dan tentunya bermanfaat. Murid hari ini belajar dengan penuh kesadaran bahwa matahari adalah sumber energi terbarukan yang tak pernah habis. Belajar menjadi bermakna karena murid melakukan dan menemukan sendiri jawabannya. Pembelajaran juga menggembirakan karena bekerja sama dalam kelompok, bekerja di luar kelas, bersama sinar matahari, memanfaatkan teknologi digital dan merasakan langsung manfaat sains dalam kehidupan. Setelah berdiskusi dan menulis hasil diskusi di dalam kelompok, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kipas ini tidak memakai listrik namun memakai sinar matahari. Keunggulannya tidak polusi bagi lingkungan dan ramah lingkungan. Setelah presentasi dilakukan kesimpulan secara bersama-sama. Dengan belajar ini, saya menyadari bahwa energi terbarukan sangat penting untuk masa depan, yaitu energi yang tidak akan habis dan ramah lingkungan. Tahap akhir, murid diberikan penguatan materi, kemudian diberikan soal evaluasi melalui aplikasi Yground dan refleksi menggunakan Mentimeter. Belajar di aplikasi di HP ternyata lebih menyenangkan, mudah dipahami tentang energi baru. Iya, apalagi tadi mempraktikannya langsung dengan solar panel surya, lebih jelas. Betul! Belajar menggunakan aplikasi di HP membuat kita belajarnya lebih mudah dan juga kita mempraktikannya langsung. Pembelajaran mendalam membuat kita sadar